Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mesdi Smart Channel. Channel yang keren, informatif, inspiratif, dan solutif. Informatif karena channel ini memberikan informasi-informasi alternatif pendidikan setelah SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Alternatifnya diberikan pilihan, diberikan alternatif yang terbaik, inspiratif, alternatif terbaik tadi dipilih yang nantinya pendidikannya memberikan karir yang terstruktur, karir yang baik, masa depan yang cerah, solutif, memberikan solusi kepada saudara para calon lulusan SMA, SMK, dan MA Madrasah Aliyah agar saudara yang masih bimbang, masih ragu, masih bingung kemana setelah SLTA, kemana setelah SMA, kemana setelah SMK, kemana setelah Madrasah Aliyah, Anda bisa memberikan jawaban dan melangkah pasti setelah SMA, yaitu misalnya melanjutkan ke pendidikan tinggi. Ikuti terus channel ini dan mari kita ikuti pada episode ini kami akan membahas tentang Ikatan Dinas Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Sebelum membahas tentang Ikatan Dinas Ilmu Statistik, perlu kita sampaikan ada yang namanya sekolah kedinasan atau perguruan tinggi kedinasan. Kemudian ada ikatan dinas, itu maksudnya bagaimana? Jadi sekolah kedinasan itu adalah perguruan tinggi kedinasan yang memiliki ikatan dengan lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Jadi sekolah kedinasan itu adalah penyelenggara pendidikan kedinasan. Sedangkan ikatan dinas itu adalah cara untuk mengikat para mahasiswanya, tarunanya agar nanti setelah lulus itu wajib untuk bekerja, untuk mengabdi di sekolah kedinasan itu, karena di sekolah kedinasan itu semua biaya pendidikannya itu ditanggung oleh sekolah kedinasan itu atau ditanggung oleh negara. Ada memang yang sekolah kedinasan ada yang ada ikatan dinasnya, ada yang tidak ada ikatan dinas atau non ikatan dinas. Tentu itu ada kelebihan dan kekurangannya. Bagi Anda itu mungkin yang cukup mampu dalam segi ekonomi itu adalah keuntungan bagi Anda karena saudara kaula muda bisa menempuh pendidikan di sekolah kedinasan itu, tetapi tidak usah bayar. Tapi ketika lulus Anda bebas untuk bekerja dimanapun. Biasanya kemudian yang ada ikatan dinas itu juga ada keuntungannya. Karena apa? Setelah lulus nanti bagi Anda salah satu masalah yang agak sulit dipecahkan adalah lapangan kerja, dan saat ini juga masih banyak yang menganggur. Maka itu bagi Anda yang kalau memilih sekolah dinas yang akan ada ikatan dinas itu tidak bagus, itu pilihan yang tepat. Maka itu kali ini kami pilihkan sekolah tinggi ilmu statistik itu adalah yang berikatan dinas. Biasanya ikatan dinas ada rumusnya. Kalau dulu waktu zaman STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, masih ikatan dinas, dulu rumusnya 2N+1. N itu adalah lama pendidikan. Jadi kalau lama pendidikannya D3 atau 3 tahun berarti 2 kali 3 plus 1 jadi sama dengan 7 tahun. Itu salah satu contoh saja lah.
Kali ini kita membahas yang ada ikatan dinas dulu. Artinya apa? Kuliahnya gratis, nanti setelah lulus diangkat menjadi calon pegawai negeri. Jadi calon pegawai negeri. Itu kemarin sudah kita sampaikan di beberapa episode, sudah kita sampaikan ada 8 kementerian lembaga yang menyelenggarakan pendidikan sekolah kedinasan atau perguruan tinggi kedinasan. Itu 8 kementerian negara itu terdiri dari 29 sekolah kedinasan. Itu ada kalau Kementerian Dalam Negeri ada IPDN, Kementerian Keuangan, PKN STAN, ada Kementerian Hukum dan HAM, ada Poltekip dan Poltekim, Badan Intelijen Negara itu punya STIN, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika itu punya STMKG, Badan Siber Janji Negara itu punya Politeknik Siber dan Janji Negara, Badan Pusat Statistik BPS itu punya STIS. Nanti yang akan kita sampaikan, kita bahas pada episode kali ini. Dan Kementerian Perhubungan itu dengan 21 sekolah tinggi. Nanti kita sampaikan juga. Nah, khusus kepada ikatan dinas di sekolah tinggi ilmu statistik ini sudah lama, jadi syukur sekolah tinggi ilmu statistik itu untuk tahun 2001 contohnya itu dengan daya tampung itu sebanyak 600 orang atau 600 kursi dan itu dibagi atas 3 jurusan yaitu program studi statistika itu daya tampungnya 140, kemudian program studi statistika D4 kalau itu D3 tadi ini D4, kemudian daya tampungnya 250 dan program studi komputasi statistik D4 itu nanti daya tampungnya 210. Jumlahnya 600 orang nanti yang dibutuhkan tahun 2021 dan ya tahun kemarin persaingannya cukup ketat karena yang mendaftar berdasarkan data di SSCASN itu ada 24.350 orang. Luar biasa, ini cukup luar biasa persaingannya. Kemudian ketentuannya apa itu lulusan D3 nanti akan diangkat. Ini karena sudah ikatan dinas berarti nanti pasti diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Itu nanti adalah golongan 2C. Kalau diploma 3 memang kalau SMA itu golongan 2A, kalau D3 itu golongan 2C. Kemudian kalau lulusan D4 itu diangkat sebagai calon CPNS golongan 3A dan perlu diketahui tadi sudah kita sampaikan berulang bahwa selama masa pendidikan dibebaskan dari biaya pendidikan tetapi tidak ada uang saku, itu aja bedanya, tapi gratis karena ini memang belum menjadi CPNS, jadi lulusannya itu akan diangkat sebagai calon, ini masih betul-betul diperlakukan sebagai mahasiswa. Sistem seleksinya itu ada 3 tahap. Ini tahap pertama itu dengan seleksi kompetensi dasar, itu menggunakan komputer assist test, ini CAT diselenggarakan oleh BKN dan koordinasi dengan STIS. Kemudian matematika dan psikotes tahap keduanya itu materi ujiannya matematika dan psikotes menggunakan juga berbasis komputer. Kemudian tahap ketiga itu kesehatan kebugaran. Ini ada 3 tahap ini sistemnya pakai sistem gugur. Jadi ini kan pakai
merit point itu ya, sistem grade-nya teorinya adalah teori merit point itu. Jadi sistemnya tiap. Jadi kalau tahap 1 gugur, ya berarti tidak boleh melanjutkan ke tahap 2. Kalau tahap 2 gugur berarti tidak bisa melanjutkan tahap 3. Sebaliknya bagi yang tahap 1 lolos, tahap 2 lolos, nanti bisa melanjutkan tahap 3. Persyaratan mengikuti untuk bisa daftar saja sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik itu memang karena ini kuotanya terbatas dan yang mendaftar tadi ada 24.000 lebih, memang sudah disaring sebenarnya sejak awal, tetapi memang ya lulusan SMA itu ada sekitar 2.400, itu ya luar biasa yang mendaftar, apalagi masa depannya, karirnya jelas, karirnya bagus, jelas, tersistem, terstruktur, sedangkan masa depannya cerah, itu yang daftar juga berbondong-bondong. Itu syaratnya pun juga ketat. Misalnya ini kalau sehat jasmani dan rohani, ini yang tidak boleh bebas, juga tidak boleh terkena narkoba. Kemudian juga tidak punya buta warna, baik total maupun parsial. Jadi buta warnanya itu pokoknya tidak buta warna, tidak boleh misalnya parsial, tidak bisa. Kemudian lensa kontak pun dibatasi. Jadi ini di bawah ukuran 6 dioptri, ini masalah teknis yang tahu kesehatan. Kemudian lulusan siswa kelas 12 SMA, MA ya, MA boleh. Kemudian peminatan MIPA atau IPS atau SMK, MAK, peminatan teknik komputer dan informatika. Nah, ini yang boleh jurusannya, maksudnya tadi SMA atau MAK ya, teknik komputer dan informatika meliputi jurusan teknik komputer, jaringan, rekayasa perangkat lunak, sistem informatika, dan jaringan dan aplikasi itu ya. Nilai matematika kelompok A umum dan bahasa Inggris minimal 80 skala 100, kalau skala 10 berarti ya 8 atau 3,20 skala 1 sampai 4 ini bagi yang menerapkan seperti SKS itu, di perguruan tinggi pada ijazah atau nilai rapot semester dasar kelas 12 ya. Umur minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun pada per September. Ini kan yang tahun 2001. Kalau 2002 ya nanti usia maksimal ya 22 tahun pada 1 September 2022. Kemudian belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah. Jadi selama menjadi mahasiswa sampai dengan pengangkatan PNS, jadi nanti kalau D3 itu 3 tahun ditambah mungkin CPNS 2 tahun, mungkin 5 tahun itu belum pernah menikah, belum boleh menikah. Jadi nanti kalau Anda setelah SMA ditambah 5 tahun kalau D3. Kalau D4 berarti 4 ditambah 2. Paling itu kalau biasanya CPNS itu paling lama 2 tahun untuk diangkat menjadi PNS. Tidak sedang menjalani ikatan dinas dengan instansi lain, artinya Anda memang mungkin baru lulusan atau Anda bebas dengan ikatan instansi manapun, tidak bisa. Bersedia mematuhi peraturan ini jelas, kemudian bersedia menandatangani surat perjanjian ini, jadi dituangkan dalam hitam di atas putih perjanjian ikatan dinas itu ya. Terus setelah lulus pendidikan di Politeknik bersedia ditempatkan pada Badan Pusat Statistik, kementerian, lembaga, instansi lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Tapi tidak apa-apa, ini bagi Anda yang masih muda-muda, talenta muda Indonesia, di mana saja harus siap karena ini semuanya adalah NKRI.
Kemudian persyaratan khususnya ini domisilinya ini monggo ini bisa ada domisili sesuai kartu keluarga, provinsinya ya ini macam-macam, silahkan bisa dibaca. Kemudian prosedur pendaftarnya itu Anda bisa mendaftar di sscasn.bkn.go.id, lalu pilih menu, dipilih nanti pilih menu, saudara-saudara bisa mengakses laman sscasn.bkn.go.id dan juga lamannya dikdin.bkn.go.id ya. Kemudian membuat akun dengan menginput nomor NIK dan kartu keluarga. Jadi saudara harus siap dengan kartu keluarganya. Kemudian login ke sscasn, kemudian menggunakan NIK dan password, pendaftar memilih sekolah kedinasan. Jadi Anda nanti pilih ini langkah-langkah detailnya, terus memilih politeknik statistika STIS, menselesaikan pendaftaran, mengecek resum dan mengecek bukti pendaftaran, kemudian konfirmasi hasil verifikasi Anda di portalnya sscasn. Bila saudara nanti dinyatakan lulus verifikasi administrasi, Anda harus mendaftar mengakses portal SPNB Politeknik Statistika STIS. Ini alamatnya ya, spmb.stis.ac.id dan login menggunakan NIK dan password sesuai dengan portal yang tadi sudah disebutkan tadi di sscasn, kemudian melengkapi data, terus membayar, terus melakukan pembayaran, kemudian mengikuti petunjuknya pada KTP UM tersebut. Waktu dan lokasi tes diumumkan melalui portal SPMB Politeknik Statistika STIS. Nah, biayanya, biaya seleksinya itu 300.000. Ini sudah biaya itu termasuk pelaksanaan seleksi kemampuan dasar dan seleksi administrasi. Kemudian yang sudah dibayarkan itu tidak dapat ditarik kembali, ini sudah pasti, dan pembayaran dapat dilakukan melalui teller atau mesin ATM, banknya Bank BRI. Kemudian jangan lupa ini sumber resmi di STIS adalah helpdesk.stis.ac.id. Jadi jangan hati-hati ya, sekarang ini banyak penipuan, banyak dengan adanya teknologi informasi ini, Anda harus lebih cerdas, harus lebih pintar, jangan lupa melakukan cross check, melakukan konfirmasi atau bahasa yang lebih lengkapnya itu tabayun. Tanya sana tanya sini, jangan kalau ada WA atau SMS yang mengembirakan itu Anda senang, tapi Anda dicek betul apakah ini betul informasi ini resmi atau tidak. Dan tentu keputusan panitia mahasiswa baru tidak dapat diganggu gugat, dan jangan lupa biasakan diri. Salah itu boleh, tetapi kejujuran itu harus dipegang di mana-mana. Itu prinsip yang berlaku di mana-mana. Karena apabila peserta ujian memberikan keterangan atau data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui baik pada setiap tahapan tes atau ujian maupun setelah menjadi mahasiswa, Politeknik Statistika STIS berhak membatalkan kelulusan penerimaan mahasiswa baru dan atau mengeluarkan yang bersangkutan dari pendidikan. Jadi saudara sejak awal apa adanya. Kalau ragu-ragu mengisi data ya ditanyakan ke panitia, toh ada helpdesk-nya. Segala perubahan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan PMB Politeknik Statistik akan diinformasikan melalui portal. Jadi portal yang akan disampaikan adalah portal resmi, terutama ini helpdesk-nya
STIS. Dan ini juga dihimbau saudara-saudara bahwa pembahasan soal-soal ada bimbingan itu tidak ada kaitannya dengan lembaga sekolah tinggi ilmu statistik secara resmi. Kalau ada, itu adalah ya lembaga di luar, tetapi itu memang pembahasan soal bimbingan belajar itu ya sangat membantu bagi saudara, tetapi betul itu tidak ada hubungannya. Itu kalau ada informasi yang tidak benar harus dilakukan cross check itu tadi. Dan Anda juga harus sebagai calon sarjana atau ilmuwan, calon cendekiawan harus kritis. Artinya jangan hati-hati dan dengan penipuan yang mengatasnamakan STIS. Jadi STIS itu betul-betul insya Allah dijamin integritasnya. Kemudian kalau ada apa-apa silahkan informasikan di help.stis.ac.id. Sekian informasi tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Yang jelas bila saudara ingin masuk ke sekolah kedinasan, Anda mulai sekarang persiapkan diri sebaik-baiknya. Sekian, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.